Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ziarah Pondok Pesantren Asyidik Farhan Wanaraja Garut. Kali ini saya akan menceritakan salah satu manaqib Sunan Gunung Jati, dengan judul 5 Kesaktian Sunan Gunung Jati. Selamat mendengarkan, semoga kalenghar, jak-jak waringkas. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah merupakan salah satu tokoh dari 9 wali songo penyebar Islam di Jawa, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Sosok besarnya juga dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Kabarnya, sang ulama memiliki sejumlah karomah atau kehebatan. Segala kelebihan itu tertuang dalam sejumlah naskah kuno Cirebon. Naskah tersebut merupakan bukti nyata bagaimana perkembangan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati. Hingga saat ini masih menjadi panutan bahkan bagian dari ilmu pengetahuan, kata filolog asal Cirebon Opan Sapari di Cirebon, Jawa Barat, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2016. Dia menyebutkan dari ribuan naskah kuno Cirebon yang terkumpul dan berhasil diterjemahkan, terkumpul banyak sekali kehebatan serta kesaktian Sunan Gunung Jati. Di antara itu semua, ada 5 keahlian utamanya. Ahli bahasa ahli sejarah mencatat, dari kajian naskah kuno Cirebon, Sunan Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia, melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Ahli ilmu kedokteran. Selain ahli bahasa, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah dalam ilmu kedokteran. Popan menceritakan, saat itu ada pasangan tengah berselisih paham mempersoalkan perut sang istri yang membesar. Suaminya yakin kalau perut yang membesar itu hamil, tapi istri tidak yakin. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor, ujar Opan. Ia menyebutkan, selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin, tutur dia. Ahli politik. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik. Dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan Cirebon, dia dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. Kalau wilayah Selat Sunda dikuasai Portugis, kerajaan Islam akan melemah, ujar Opan. Ahli strategi. Opan menjelaskan, dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga, hingga menguasai Sunda Kalapa. Wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon hampir di seluruh Jawa Barat dan separuh Jawa Tengah, tutur Opan. Ahli pendidikan. Selain ahli strategi dan peperangan, Sunan Gunung Jati juga tauladan di bidang pendidikan. Melalui dakwah Islam, dia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Beliau melakukan jelajah desa Milangkori atau door to door kalau bahasa sekarangnya, sebut Opan. Dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat, 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat. Datangnya murid-murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat mereka mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka itu dinamakan Sebak Kliwon. Tradisi itu saat ini masih ada tapi bukan mendengarkan pengajian lagi, melainkan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati. Semoga kita bisa mengikuti jejak dan perjalanan Sunan Gunung Jati serta bisa menauladani keistiqomahan beliau dalam menyebarkan Islam. Amin ya robbal alamin.